Zionisme tiba di Palestina pada akhir abad ke-19 sebagai gerakan kolonialis yang dimotivasi oleh dorongan nasional. Kolonisasi Palestina sangat sesuai dengan kepentingan dan kebijakan kerajaan Inggris menjelang Perang Dunia Pertama. Dengan dukungan Inggris, proyek kolonisasi meluas, dan kehadirannya semakin kuat di wilayah tersebut setelah perang dan dengan ditetapkannya mandat Inggris di Palestina, yang berlangsung antara tahun 1918 dan 1948. Ketika konsolidasi ini terjadi, masyarakat pribumi, seperti masyarakat lain di negara-negara Arab lainnya, mengalami proses yang stabil dalam membangun identitas nasional. Namun dengan satu perbedaan. Sementara negara-negara Arab lainnya sedang membentuk identitas politiknya melalui perjuangan melawan kolonialisme Eropa, di Palestina nasionalisme berarti menegaskan identitas kolektif Anda melawan kolonialisme Inggris yang eksploitatif dan Zionisme ekspansionis. Dengan demikian, konflik dengan Zionisme menjadi beban tambahan. Kebijakan mandat Inggris yang pro-Zionis di sana tentu saja membuat tegang hubungan antara Inggris dan masyarakat lokal Palestina. Puncaknya adalah pemberontakan pada tahun 1936 melawan London dan proyek kolonisasi Zionis yang semakin meluas. Pemberontakan, yang berlangsung selama 3 tahun, gagal mempengaruhi mandat Inggris dari kebijakan yang telah diputuskan pada tahun 1917. Menteri Luar Negeri Inggris, Lord Balfour, telah berjanji kepada para pemimpin Zionis bahwa Inggris akan membantu gerakan tersebut untuk membangun tanah air bagi para pemimpin Zionis. Orang-orang Yahudi di Palestina. Jumlah orang Yahudi yang masuk ke negara tersebut meningkat dari hari ke hari, meskipun pada saat itu, pada tahun 1930-an, jumlah orang Yahudi hanya seperempat dari populasi dan menguasai 4% tanah. Ketika perlawanan terhadap kolonialisme menguat, para pemimpin Zionis menjadi yakin bahwa hanya melalui pengusiran total warga Palestina mereka akan mampu menciptakan negara mereka sendiri. Sejak awal berdirinya hingga tahun 1930-an, para pemikir Zionis menyebarkan perlunya pembersihan etnis penduduk asli Palestina jika impian negara Yahudi menjadi kenyataan. Persiapan pelaksanaan dua tujuan supremasi kenegaraan dan etnis tersebut dipercepat setelah Perang Dunia Kedua. Kepemimpinan Zionis mendefinisikan 80% wilayah Palestina, Israel saat ini tanpa tepi barat, sebagai ruang bagi negara masa depan. Ini adalah wilayah di mana 1 juta warga Palestina tinggal berdampingan dengan 600.000 orang Yahudi. Idenya adalah untuk mencabut sebanyak mungkin warga Palestina. Dari bulan Maret 1948 hingga akhir tahun itu, rencana tersebut dilaksanakan meskipun ada upaya dari beberapa negara Arab untuk menentangnya, namun gagal. Sekitar 750.000 warga Palestina diusir, 531 desa dihancurkan dan 11 lingkungan perkotaan dihancurkan. Separuh penduduk Palestina terpaksa mengungsi dan separuh desanya hancur. Negara Israel didirikan di lebih dari 80% wilayah Palestina, mengubah desa-desa Palestina menjadi pemukiman Yahudi dan taman rekreasi, namun mengizinkan sejumlah kecil warga Palestina untuk tetap menjadi warga negara di sana. Perang bulan Juni 1967 memungkinkan Israel mengambil 20% sisa wilayah Palestina. Penyitaan ini sedikit banyak mengalahkan ideologi etnis gerakan Zionis. Israel mencakup 100% wilayah Palestina, namun negara tersebut memasukkan sejumlah besar warga Palestina, yaitu orang-orang yang berusaha diusir oleh Zionis pada tahun 1948. Fakta bahwa Israel dibiarkan begitu saja pada tahun 1948 dan tidak dikecam atas pembersihan etnis yang dilakukannya, mendorong Israel untuk melakukan pembersihan etnis terhadap 300.000 warga Palestina lainnya di tepi barat dan jalur Gaza.